Cerita diawali dengan memperlihatkan sekelompok remaja yang sedang berlibur menuju ke sebuah villa di perbukitan, di mana mereka tidak sengaja menabrak seekor kambing hitam yang berdiri di tengah jalan. Bukannya mengubur atau setidaknya merasa bersalahlah telah membunuh seekor kambing itu, mereka malah asik berfoto dan menganggap kalau peristiwa tersebut adalah momen langka yang patut diabadikan. 죽이라도 해야 되는 거 아니야? 미나야, 다들 피곤한데 그냥 가자. Lanjut, kisah akan berfokus pada dua mas-mas bersaudara yang mempunyai paras tampan. Si gondrong adalah Sanggu dan kakaknya adalah J. Mereka baru saja membeli sebuah villa mewah di tengah hutan. Mereka bermaksud pergi ke sana untuk memeriksanya. 남이어서 좋아요. 먹으라노. Sanggu dan J pun tak sengaja melindas kambing yang sudah mati tadi, di mana saat mereka bermaksud akan membawanya untuk dikubur dengan layak, muncullah dua polisi yang sedang berpatroli dan menganggap kalau kedua bersaudara itu adalah dua penjahat yang sedang menggotong jasad seseorang. Setelah memeriksa identitas mereka berdua dan memastikan bahwa yang dikarung itu bukanlah jasad manusia, Pak Polisi pun mempersilahkan mereka berdua untuk melanjutkan perjalanannya. Meski masih punya rasa curiga yang tinggi terhadap mereka, gara-gara tampang mereka berdua yang sekilas memang mencurigakan. 진짜 더럽게 생겼다. 어? Sampailah mereka di tengah hutan yang katanya villa itu mewah yang sudah terlanjur mereka beli, tapi tidak sesuai dengan ekspektasi dan sangat jauh berbeda dengan foto yang dikirimkan si agen yang menjadi perantara. Dan si agen itu pun meyakinkan kalau villa itu tidak seburuk yang kelihatannya, hanya perlu direnovasi saja. Semua katanya akan bagus kembali. Saat J sedang sendirian, ia nyaris mati ketika sebuah kayu berpaku hampir menghantam. Dan beruntung adiknya dengan cepat menolongnya. Mereka berdua pun kemudian memeriksa ruangan bawah tanah, berharap ada barang yang masih bisa mereka pakai. Dan tiba-tiba terdapat sebuah simbol sekte yang terukir di lantai. Entah apa maksud lambang itu dibuat. Sanggu dan J keburu teralihkan perhatiannya kepada pistol berisi peluru perak yang langsung J ambil untuk disimpan sebagai milik pribadinya. Setelah itu, mereka berdua pun mengubur kambing tadi di halaman belakang villa demi menghormati kepergian si kambing yang sebenarnya sih bukan salah mereka. Beralih pada kelompok remaja yang sudah tiba di villa mewah mereka. Salah satu pemuda bernama Sung Min tengah melakukan PDKT-an kepada Mina, teman barunya. Untuk menarik perhatian, Sung Min pun meminjamkan jaketnya agar Mina tidak kedinginan dan mulai mencairkan suasana dengan menceritakan satu kisah horor yang pernah terjadi di desa itu. 여기 귀신 있었던 거 모르지? 귀신? 66 tahun silam, katanya desa ini pernah geger oleh kemunculan setan kambing yang merasuki salah satu gadis desa. Dibantu seorang pendeta bule, warga pun lantas melakukan ritual pengusiran dengan mengikat si gadis dengan lambang sekte tersebut, yang akhirnya membuat si iblis menampakkan wujud aslinya. In the name of the Father. Gara-gara seseorang yang bodoh yang melintasi lingkaran pelindung, setan kambing itu pun akhirnya kembali lagi dan membuat orang itu meninggal. Bahkan yang paling parahnya adalah si setan meledek Bapak Pastur yang membuat beliau menjadi sangat marah. Selesai Sumbim bercerita, Mina pun pergi ke kamar mandi untuk cuci tangan. Yang tepat saat kembali, ia tak sengaja menguping pembicaraan Sumbin dengan temannya yang mengaku hanya ingin mencicipi Mina sebelum ia kembali ke luar negeri untuk melanjutkan karirnya sebagai pemain golf. 지금 어딨어? 보라 어딨냐고!
Mina yang kesal pun langsung pergi ke pinggir danau. Tepat saat itu ada Sanggu dan Jae yang kebetulan sedang memancing. Di mana saat Mina menoleh, ia pun seketika terkejut dan tak sengaja jatuh ke air. Sebagai pria tampan yang suka menolong dan baik hati, Jae pun masuk ke air untuk menyelamatkannya dan inilah yang terjadi. Meniru apa yang mereka tonton di drama Korea, Jae pun melakukan CPR untuk membuat Mina bernafas, kemudian menyuruh Sanggu untuk memberikan nafas buatan. Tapi tiba-tiba sempat akan kabur, Mina yang salah jalan pun kembali putar arah dan tak sengaja ia pun terjatuh dan pingsan. Saat Sanggu dan Jae akan membawa Mina pulang, dua temannya yang sedang asoy di semak-semak pun mengira jika Mina akan diapa-apain, sehingga mereka langsung kembali ke villa untuk memberitahukan Sung Bin dan kawan-kawan tentang apa yang Mina alami. 너 맞지? 너 납치? 그래 낮에 만난 그 새끼들이 납치해갔다니. Alih-alih khawatir kepada Mina, Sung Bin rupanya lebih khawatir terhadap apa yang tak sengaja Mina bawa, yaitu ponsel milik Sung Bin yang tertinggal di jaketnya. Sehingga Sung Bin takut aibnya akan tersebar luas. Ia pun segera meluncur untuk melakukan pencarian dan menyuruh salah satu temannya bernama Samsol untuk pergi ke kantor polisi dan melaporkan apa yang sedang terjadi di saat ini. Bersamaan dengan itu, langit tiba-tiba mendung dan cuaca mendadak buruk. Hal itu ternyata ada kaitannya dengan lambang sekte itu yang ada di ruangan bawah tanah. Yang ternyata setan 66 tahun lalu sempat diusir ke neraka, kini kembali lagi dan merasuki seekor kambing hitam yang dikubur di halaman belakang villa. Beralih ke Samsol yang sedang menuju ke kantor polisi sesuai perintah dari Sung Bin, ia pun tertawa puas karena sudah lama benci dengan sikap Sung Bin yang selalu menyebalkan dan suka menyuruh-nyuruhnya. Ya, Samsol pun mengalami kecelakaan akibat seekor kambing yang berdiri di tengah jalan. Yang ketika ia bangun dan menoleh ke samping, tiba-tiba Samsol berhasil selamat dari setan kambing dan langsung kabur ke dalam hutan. Keesokan paginya, Mina terlihat baru bangun di kediaman Sanggu dan Jae. Ia mencoba kabur secara diam-diam, tapi Sanggu dan Jae keburu memergokinya. Hingga terjadilah momen seperti ini. 하셨어요? 그게 아니라 Setelah diberikan pengertian, akhirnya Mina bisa ditenangkan juga dan mau duduk tuh satu meja dengan Sanggu dan kakaknya. Dan ketika temannya terlihat sudah berada di luar, mereka masih beranggapan jika Mina sedang diculik oleh kedua pria tersebut. 네가 먼저 갔다 와. 진짜 맛있다. 진짜요? Tepat saat Jae sedang menggergaji kayu di belakang rumahnya, Sung Bin pun mengirim satu temannya untuk maju memeriksa, di mana Jae tak sengaja memotong sarang tawon yang bersemayam di dalam kayu tersebut, sehingga inilah yang terjadi. Semua pun lari berhamburan setelah mengira Jae sedang mengejar, padahal dia sedang panik tuh, diserbu oleh puluhan tawon, di mana salah satu gadis cantik yang bernama Yuli ditinggal begitu saja oleh teman-temannya, sehingga Yuli pun kesal dan menendang satu pohon, tanpa sadar jika di atasnya ada sebuah ranting tajam yang langsung menghujam jantungnya.
Beralih ke Samsol yang berhasil bertemu dengan dua polisi waktu itu dengan gerak-gerik yang aneh. Akibat ketakutan, Samsol pun mencoba meminta pertolongan sekaligus melaporkan tentang apa yang terjadi kepada teman-temannya. Kembali ke villa tadi, J pun masuk dengan wajah bengkak sehabis digigit puluhan tahun. Yang karena pekerjaan belum selesai, Mina pun mengajukan dirinya untuk membantu merenovasi tempat itu, di mana J cukup dibuat kesal melihat adiknya justru lebih sibuk bersama dengan Mina ketimbang menikmati momen-momen kebersamaan mereka sebagai saudara. Sung Bin dan kawan-kawan pun mulai menyusun rencana untuk menyelamatkan Mina. Lebih tepatnya mengambil ponselnya kembali sih, di mana satu temannya pun akan menyerang J menggunakan pisau, tetapi gagal dengan pisau. Si teman pun akan menyerang secara langsung. Namun karena J menunduk, si teman pun malah masuk ke dalam mesin penghancur kayu. Selesai dengan si teman yang bernasib malang, kini giliran Sung Bin dan si kacamata akan menyerang Sanggu yang tak sengaja menendang kabel listrik hingga jatuh ke kubangan air. Sehingga ketika Sung Bin melewati kubangan tersebut, ia pun langsung kesetrum yang membuat mulutnya berbusa dan langsung jatuh pingsan. Tersisalah si kacamata, ia pun tak sengaja tersangkut kabel yang membuatnya jatuh ke dalam kotak kayu yang ada di depan wajahnya. Ada beberapa paku tajam, namun akhirnya ia selamat. Tongkat golf yang ia bawa pun jatuh tepat di kepalanya, sehingga tak lama kemudian muncullah mobil polisi yang tanpa sadar telah melindas jebakan yang membuat tangki bensinnya bocor. Samsol dan kedua polisi datang untuk memeriksa Sung Bin yang sudah siuman, dan mereka pun langsung membawanya ke mobil untuk mendapatkan pemeriksaan. 너 그 새끼들 지금 어디 있는지 알아? 예. Salah satu polisi pun masuk sendirian untuk memeriksa. Bermodalkan sepucuk pistol, ia pun memberanikan diri untuk menangkap Sanggu dan J yang tidak tahu apa-apa. Bahkan polisi tersebut terkesan sangat berlebihan tanpa mendengarkan dulu penjelasan mereka berdua. Polisi pun menggiring Sanggu dan J ke tengah rumah untuk ditiarapkan, dan tak sengaja ia menyenggol tiang yang sudah rapuh. Dan dengan kondisi kepala yang masih tertancap paku, polisi pun keluar yang membuat semua orang menjadi semakin salah paham, di mana polisi tak sengaja melepaskan satu tembakan yang membuat bensin menyala dan mengakibatkan kaki temannya terbakar. Alih-alih mematikan apinya dengan air, Sanggu lupa bahwa botol itu sudah berisi cairan pelarut yang mengakibatkan kebakarannya pun bertambah besar, termasuk meledakkan mobil polisi yang membuat polisi itu benar-benar mati. Sung Bin yang masih hidup pun langsung mengambil pistol milik polisi dan menembaki mereka berdua. Sanggu dan J yang ketakutan pun dengan cepat masuk ke dalam rumah. Sanggu menjadikan si anjing peliharaan sebagai sandera sehingga tidak ada pilihan lain. Sanggu dan J pun harus keluar demi menyelamatkan anjing peliharaan mereka. 이 진짜 죽어? Menggunakan mesin penembak paku, Sanggu berhasil membuat pengalihan agar J bisa maju ke depan. Yang tepat saat Sanggu kehabisan paku, Sung Bin pun akhirnya sadar dan langsung menangkap J untuk disandera di dalam hutan. Kita beralih ke sebuah rumah sakit yang mana kita akan dikenalkan pada satu pendeta yang merupakan murid si pendeta bule. Berdasarkan buku dari pembelian si bule, si pendeta pun menemukan satu halaman yang menjelaskan tentang simbol iblis Baphomet yang ternyata Sung Bin dan kawan-kawannya memang sengaja dipilih untuk dijadikan sebagai tumbal agar Baphomet bisa bangkit lagi.
Kembali ke Jae yang sedang disiksa oleh Sungbin agar mau membuka mulut tentang di mana ponselnya berada. Yang tak berapa lama muncullah Sanggu dan Mina bermaksud menjelaskan tentang kronologi kejadian yang sebenarnya. Namun mereka karena Sungbin terlanjur sudah salah paham, ia pun menolak untuk percaya. Karena pada dasarnya yang ia pedulikan hanyalah ponsel miliknya kembali. 이거 찾으러 온 거야. 이게 더 중요하거든? 이 병신 새끼들아! Dan ya, Samsol pun memukul Sungbin hingga tersungkur karena sudah sangat jengkel dengan kelakuannya. Di mana Samsol mengambil ponsel berisi aib si Sungbin untuk ia bawa pergi dan dijual kepada media. Tetapi yang muncul malah si Yuli yang entah bagaimana bisa hidup lagi setelah tertusuk kayu, di mana ya tiba-tiba ia bergerak secara aneh dan Samsol kembali harus menjadi tumbal saat Yuli mengejarnya ke dalam hutan. Sedangkan Sungbin yang ketakutan memilih pergi ke villa untuk mengambil kunci mobil milik Sanggu dan Jae. Sungbin malah tak sengaja menemukan pistol berisi peluru perak tepat saat muncul suara teriakan Samsol yang berasal dari dalam hutan. Tak lama kemudian muncullah Sanggu, Jae, dan Mina dengan Sungbin yang langsung menodongkan mereka semua untuk meminta kunci mobilnya. Yang telah mendapatkan apa yang ia inginkan, Sungbin pun langsung keluar rumah untuk pergi dari tempat ini. Tetapi dan ya, Samsol pun kerasukan setan yang membuatnya menjadi jahat. Ia pun melempar pistol berpeluru perak keluar dari jendela dan mulai menyerang Sungbin yang merupakan tumbal terakhir untuk melengkapi ritual pemanggilan Baphomet. Dengan tubuh besarnya, Sanggu berhasil melempar Samsol ke ruang bawah tanah yang gelap. Tapi tiba-tiba meski berhasil mengurung Samsol di ruang bawah tanah, tapi teror belumlah selesai karena ketika Sungbin berjalan mundur bermaksud untuk kabur, ia tiba-tiba mendengar suara Samsol yang seolah mengikutinya dari bawah dan pada akhirnya lengkaplah sudah ritual pemanggilan iblis Baphomet di tempat itu. Jadi orang yang terakhir yang dirasuki yang pada saat bersamaan muncullah si pendeta murid si bule yang datang untuk mengusir Baphomet kembali ke neraka. Bermodalkan salib dan doa, Pak Pendeta pun mengusir Baphomet dari dalam tubuh Sungbin. Sempat dikira sudah berhasil dan sukses melakukannya, Baphomet ternyata hanya ngeprank saja karena pendeta tidak bisa diandalkan, Jae sebagai kakak tertua pun menyalakan korek apinya dan membakar rumah ini menggunakan bensin yang sebelumnya sudah tumpah. Dikira sudah mati, Baphomet ternyata masih hidup. Bahkan mengerahkan bala pasukan iblisnya untuk membangkitkan para mayat. Yang karena merasa paling tua dan berpaling bertanggung jawab, Jae memberikan kata-kata bijaknya dengan akan mengorbankan dirinya untuk mereka semua. Yang ternyata Sanggu dan kawan-kawannya sudah lari duluan sebelum Jae selesai bicara. Tak tega melihat saudaranya bertarung sendirian, Sanggu pun memutuskan untuk membantu dengan cara menggunakan gergaji mesin sebagai senjata dan mereka berdua pun mulai beraksi dan melakukan serangan kombinasi. Ketika Sanggu dan Jae sedang terdesak, itulah Mina sendiri diberitahu oleh Pak Pendeta tentang peluru perak yang menjadi satu-satunya kelemahan Baphomet. Sehingga Mina dengan cepat mengambil pistol tersebut dan ternyata sudah rusak. Namun ada satu peluru yang masih tersisa.
Menggunakan mesin pelontar paku, Mina pun mengancam akan menembak Sung Bin alias Baphomet. Tetapi 지랄하네 씨발. mesin penembak paku pun tidak berfungsi akibat selangnya tidak tersambung ke kompresor. Sehingga Sang-gu dan Jae pun dengan cepat memperbaikinya dan membuat Mina berhasil mengusir Baphomet kembali ke neraka. Dan ya, ada tangan raksasa yang membawa Baphomet kembali ke habitatnya. Entah tangan siapa itu. Yang pasti semuanya sudah berakhir. Hari itu pun tiba-tiba menjadi cerah kembali dan gerbang antara dimensi akhirnya tertutup lagi. Terakhir, ada sebuah tulisan yang menyatakan jika Tuhan akan mengirim 3 malaikat untuk menggiring Baphomet kembali ke habitat aslinya, yang dalam hal ini ketiga orang yang dimaksud adalah Sang-gu, Jae, dan Mina, yang tak sadar jika mereka adalah penyelamat dunia. Dan film pun berakhir.